Selamat sore, dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Moral Akhir Hidup, Hukuman Mati. Eh, Kemudian latar belakangnya, menurut Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri, setiap 40 detik seseorang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Hal ini sama dengan sekitar 800.000 kejadian bunuh diri setiap tahunnya. Lebih dari 75% kasus bunuh diri ini terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Berdasarkan data pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan nafsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan di Indonesia terdapat lebih dari 16.000 kasus bunuh diri setiap tahunnya. Artinya pada tahun tersebut terdapat 2,6 kasus bunuh diri per 100 orang, dan tingkat bunuh diri pria 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Berdasarkan hasil riset IPK atau Ikatan Psikolog Klinis, angka kasus bunuh diri di Indonesia terus meningkat tajam, terlebih lagi dalam situasi pandemi. Kemudian selanjutnya kasus konkretnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus konkret, di mana kasus ini diambil dari kasus bunuh diri yang baru saja terjadi di kota kita, yaitu Yogyakarta. Terdapat seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Gadjah Mada yang berinisial TSR, 18 tahun, diduga bunuh diri dengan melompat sengaja dari lantai 11 Hotel Porta yang berlokasi di Bulak Sumur, Sleman, Yogyakarta. Pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 10. Kapolsek Bulak Sumur, Kompol Sumanto mengatakan menerima laporan dari seorang tamu dari Hotel Porta yang menjatuhkan diri dari lantai 11 sekitar pukul 15.30 sore. Menurut penyelidikan pihak kepolisian, ditemukan bahwa mahasiswa ini mengalami riwayat masalah psikologi. Melalui surat keterangan dari psikologi, tindakan bunuh diri yang dilakukan TSR terjadi karena ia menderita depresi mayor atau depresi tingkat 3. Penderita depresi mayor biasanya mengalami kerusakan suasana hati, rasa sedih berlebihan, gelisah, dan cemas, hingga susah untuk berkonsentrasi. Selain itu, TSR juga mengidap gangguan mental bipolar. Dalam bipolar terdapat dua fase, yaitu fase depresi atau turun dan fase mania atau naik. Pada fase depresi umumnya merasa sedih, hampa, dan ingin menyakiti diri sendiri. Di tengah keadaan mentalnya yang memburuk, TSR sering pergi ke psikolog dan psikiater untuk berkonsultasi mengenai masalahnya. Ia juga menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang sadar dan peduli akan kesehatan mentalnya. Selain itu, TSR merupakan anak dari seorang fotografer ternama Rian Budi yang memiliki production house sendiri. Lalu, mengapa bunuh diri itu kerap terjadi? Penyebab seorang bunuh Penyebab seseorang bunuh diri mungkin sedang mengalami masa rentan dan sulit, sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya ketimbang menanggung beban yang sangatlah berat. Tentu tindakan ini merupakan tindakan yang salah karena seberat apapun beban yang kita punyai, seharusnya kita dapat mencari jalan keluarnya. Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Deskripsi. Bunuh diri merupakan sebuah upaya tindakan dengan kesengajaan untuk mengakhiri hidup. Ada pendapat bahwa bunuh diri itu berhubungan erat dengan penyakit mental, maka bunuh diri dianggap semacam kegilaan. Bunuh diri juga disebut bunuh diri yang berhasil adalah tindakan mengambil nyawa sendiri. Percobaan bunuh diri atau tindakan bunuh diri non-fatal adalah tindakan melukai diri sendiri untuk mengakhiri hidup seseorang, tetapi bukan kematian, untuk membantu orang lain mengakhiri hidup mereka sendiri. Bunuh diri ini eh, paling banyak dilakukan oleh pria, dan tercatat ada sekitar 10-20 juta kasus percobaan bunuh diri yang gagal setiap tahunnya.
Mereka melakukan ini karena mereka merasakan kesendirian atau kekosongan dalam hidup mereka. Ya. Pencegahan bunuh diri. Perlunya kebijakan nasional melalui kerjasama dengan institusi terkait, pengentasan moralisasi bunuh diri dari sisi agama, peningkatan penelitian akademis secara terlatih dan sistematik. Baik, selanjutnya penilaian moral. Sebagai manusia yang berakal budi dan mencita-citakan kebaikan dalam hidup, maka penting perlu adanya pengetahuan dari setiap orang untuk benar-benar berpikir bahwa hidup dijalani dengan adanya konsekuensi yang harus ditanggung setiap masing-masing orang. Tindakan bunuh diri yang dilakukan TSR ini merupakan tindakan yang ia lakukan di bawah atau dikendalikan oleh alam bawah sadar dan ia menyetujui keputusan akan pilihan alam bawah sadarnya. Keputusan atas masalah yang dihadapi sehingga ia ingin mengakhiri penderitaannya dengan bunuh diri. Caranya untuk mengakhiri penderitaan pun tidak baik secara moral karena ia tidak menjaga dan mempertahankan kehidupannya sendiri. Jadi hidup ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus benar-benar bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Apalagi kita berani untuk mencoba untuk melakukan bunuh diri. Kata mencoba saja itu menurut kelompok kami sudah merujuk pada dosa. Hal itu sama saja tidak menghargai karunia Allah, karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jika dilihat dari aspek subjektif, tindakan korban merupakan tindakan yang ia lakukan dengan sadar dan sengaja karena ia juga sadar atas gangguan mental yang dideritanya. Jika dilihat dari aspek objektif, tindakan korban memberi dampak kepada dirinya, keluarga dan teman dekat serta pihak hotel. Dampak yang paling besar adalah ia tidak bisa melanjutkan cita-citanya. Kesedihan mendalam dirasakan oleh teman-teman dan keluarga dekat, terutama orang tua korban yang telah bercerai dan menjadi salah satu penyebab kesedihan korban. Pihak hotel juga terkena dampak karena harus tutup sementara untuk investigasi kepolisian dan juga harus menghadapi kemungkinan adanya stereotip dari masyarakat sekitar. Alternatif lain, sebagai orang yang sudah sadar akan kondisi kesehatan mentalnya, korban juga seharusnya mengungkapkan apa yang dirasakan dan masalah yang dihadapinya kepada orang terdekat, seperti orang tua atau mungkin teman-temannya. Sehingga orang-orang terdekatnya itu bisa lebih aware atau terhadap kondisi mental korban dan bisa membantu mengawasinya. Korban juga dapat mengatasi depresi dengan meminum obat sesuai aturan dokter dan melakukan terapi, serta perlunya mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga tidak mengambil jalan yang salah ketika mengalami masalah. Berikutnya saya berikan kepada yang akan presentasi. Baik, setelah membahas kasus dan topik bunuh diri di atas, kami menjadi lebih paham akan bahaya dan dampak buruk dari perbuatan bunuh diri ini. Tidak ada dampak baik dari perbuatan bunuh diri mau apapun alasan untuk melandasinya. Sebagai manusia yang berpendidikan dan bermoral, kita harus memikirkan dampak baik dan buruk dari segala yang kita perbuat. Seburuk apapun dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita pasti bisa menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya. Tentunya kita semua pernah dan mungkin sering berhadapan dengan masalah yang besar, tetapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Bagaimana cara kita untuk menghadapi dan menyelesaikannya? Kita harus bangga kepada diri kita masing-masing karena selama ini masih bisa menghadapi masalah dan mencari jalan keluar dengan baik. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga ketika ada masalah, sebaiknya kita mencari orang yang
tepat untuk membantu kita mencari jalan keluar dalam setiap masalah yang sedang dialami. Bicaralah dengan orang yang bisa dipercaya karena sekuat apapun manusia tidak akan bisa menjalani hidup dengan sempurna tanpa adanya dukungan dari manusia lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hendaknya kita selalu mengandalkan Tuhan di segala kegiatan kita supaya aktivitas yang kita jalani memberikan dampak yang baik untuk kehidupan yang kita jalani maupun kehidupan bagi sesama. Usul dari kelompok kami berkaitan dengan hal ini adalah hendaknya kita menghindari perbuatan yang merugikan diri kita sendiri ataupun perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa di dalam agama maupun manapun tidak dianjurkan melakukan perbuatan tersebut karena bunuh diri bersifat mendahului kehendak Allah dalam hal kematian dan menandakan kita tidak siap menerima realitas dan dinamika kehidupan yang menimpa serta orang yang melakukan bunuh diri dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Selain itu, kesulitan dan kesengsaraan di dunia akhirat, maka dari itu kita selalu mendekatkan diri serta berserah kepada Tuhan di saat sedang berada di titik terendah. Selain itu, kita juga bisa bercerita kepada keluarga, teman, orang terdekat di dalam kehidupan kita, dan bisa juga kita pergi ke psikiater. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, di saat kita memiliki masalah yang besar dan berat, sebaiknya kita berkonsultasi kepada keluarga atau teman terdekat atau meminta solusi. Yang kedua, selalu mendengarkan dan menampung cerita masalah dari teman yang membutuhkan. Yang ketiga, berpikir kritis atas tindakan dan dampak yang akan didapatkan saat melakukan sesuatu. Yang keempat, merangkul teman-teman tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Saya kembalikan kepada Oke, sekian dari presentasi kelompok 4 hari ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.